Untuk di episode sebelumnya, kita sudah mengetahui keinginan dari Tatua Ming, yaitu meminta bantuan kepada Yang Kai dalam membantu senior Xianing untuklah memperkuat dirinya dan memasuki sebuah reruntuhan yang dimana itu hanya bisa dibuka oleh Yang Kai. Tidak sampai di situ juga, kalau senior Xianing ini memang menyukai dirinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk yang lain dia penasaran, apa tugas dirinya untuk lama bantu senior Xianing. Tetapi Tetua Mei langsunglah menghentikannya. Kalau dia banyak sekali bertanya, dia akanlah memberitahu jika sudah waktunya tepat. Dan Yang Kai tersinggung kepada Tetua Mei kalau orang tua ini benar-benar sangatlah pemarah. Sama seperti Dewa Erlang yang selalu marah-marah tanpa sebab. Tetua Ming tidaklah tahu ini pujian atau sebuah hinaan kepada dirinya. Dan Xianing memberitahu itu adalah sebuah hinaan. Mendengar itu ya, Tatua Meng langsunglah mengejar-ngejarnya. Lalu Yang Kai langsunglah mempertanyakan jika memang dia membutuhkan bantuan darinya. Harusnya dia tahu apa tugasnya dan kapan mereka haruslah berangkat. Jika dia tidak tahu tugasnya sama sekali, bagaimana cara dia untuklah membantu senior Xianing? Dan Tatua Men langsunglah berhenti dengan mengatakan memang masuk akal. Dan dia memberitahu jauh sana ada yang namanya Gunung Haven, dan itu adalah tempat di mana Zhu Yim akanlah berkumpul. Dan untuk tanggal 7 Juli pertemuan Yingqi, hanya pada saat itu sajalah gerbang tersebut akan benar-benar terbuka. Dan itu semua untuklah menyerap energi Yil di dunia ini. Dan itu hanya tinggal beberapa hari saja. Maka dari itulah Tatua memberitahu kepada Yang Kai. Karena waktunya benar-benar sangatlah mepet. Dan dia juga haruslah pergi ke sana. Jika dia melewatkan waktu tersebut, maka khawatirnya mereka haruslah menunggu 1 tahun lagi. Lalu Yang Kai pun langsunglah menerima tugas tersebut. Dia mengatakan dirinya bisa melakukan apa saja. Lantas Tetua Meng meminta kepada Yang Kai, datanglah kepada dirinya untuk 2 hari lagi. Lantas Yang Kai pun langsunglah sepakat. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana. Setelah dia pergi, Tetua Meng mempertanyakan kepada Si, yakni apakah dia yakin untuk melakukan semua ini. Karena sebetulnya si Aneng ini tidak perlu untuklah memperbaiki jalan Yuyen In Iwan, sebab tanpa memperbaiki itu juga dia bisa memasuki alam Senyon dengan begitu mudah. Walaupun nantinya kekuatan di masa depan akanlah sedikit lebih rendah yang dibayangkan. Intinya kultivasi dari senior Xianing ini memiliki jalan yang begitu berbeda ya guys. Dia memiliki 2 pilihan tersendiri. Alasan si anjing melakukan ini karena dia juga ingin menjadi lebih kuat daripada yang lain. Dan dia bisalah melindungi gurunya serta orang-orang yang dia sayangi. Tatua Meng menjawab, sepertinya dia terlalu begitu berlebihan. Dan alasan dia menyuruh Yang Kai untuk bertemu dengannya 2 hari lagi, itu memiliki tujuan agar Xianing bisa berpikir lebih banyak tentang keputusan selanjutnya. Dan Xianing berkata, dia sudahlah membulatkan tekadnya. Tatua Meng hanya bisa geleng-geleng kepala. Sembari berkata lagi, dia sebenarnya tidak bisa memahami anak-anak muda. Lalu pada malam harinya, Yang Kai pun langsunglah berkultivasi. Di sini dia pun memasuki lautan kesadarannya.
dan terlihatlah ada 40 tetes oksigen di dalamnya. Dan dari 40 tetes cairan tersebut langsunglah membentuk sebuah guntur yang langsunglah menyambar tubuh dari Yang Ka. Hal ini juga membuat dirinya langsung bisa untuklah menerobos keempat lapisan Yuan Qi. Setelahnya dia baru menyadari mengapa dirinya ini bisa untuklah mempercepat kultivasinya, dikarenakan dia telah memakan 12 botol pil kultivasi yang telah diberikan oleh Su Yan. Dan sesingkatnya, 2 hari telah berlalu. Yang Kai pun menuju ke tempatnya Tetua Meng. Akan tetapi, dia malah bertemu dengan senior Xian Ning yang sedanglah bertingkah begitu mencurigakan. Dan Yang Kai mempertanyakan kepada Xian Ning, kemana perginya Tetua Ming? Xian Ning pun hanyalah menjawab dengan penuh kebohongan kalau penyakit dari Tetua Meng tiba-tiba kambuh dan dia tidak bisa untuklah pergi. Sebab untuk saat ini dia sedanglah berobat. Sedangkan ya, untuk Yang Kai sendiri, dia tahu semua perkataan tersebut penuh dengan kebohongan. Namun yang membuat Pian penasaran, kalau senior Xian Ning ini jarang sekali untuklah berbohong. Sekalinya berbohong sudah pasti ada tujuan tertentu. Ia semua orang berbohong sudah pasti ada yang namanya tujuan dan maksud tertentu ya. Dan Yang Kai kembali mempertanyakan, apakah mereka perlu untuklah menunggunya? Xian Ning mengatakan sama sekali tidaklah perlu, sebab dia tahu di mana tempat tersebut. Dan mereka tidak mempunyai banyak sekali waktu untuklah semua ini. Dan mereka pun langsunglah pergi dari sana. Dari tingkah laku tersebutlah membuat Yang Baik semakin percaya. Sepertinya Xian Ning ini sedanglah menyembunyikan sesuatu kepada dirinya. Tetapi ya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula dia ini hanya datang untuk membantu. Untuk Xian Ning, dia hanya meminta maaf kepada gurunya karena dia haruslah melakukan semua ini. Sebab dirinya akanlah bangun 2 atau 3 hari kemudian. Akan tetapi, tampak dari belakang, ada salah satu murid yang tidak sengaja melihat mereka berdua sedanglah berjalan bersamaan. Sedangkan untuk Tetua Meng, dia dibuat mabuk berat oleh Xian Ning. Kita sudah tahu kan kemampuan dari Xian Ning yaitu bisa mengubah beberapa bahan dijadikan sebagai obat-obatan. Dan mabuk juga termasuk obat-obatan ya guys. Maka dari itulah dia akan tersadarkan 3 hari ke depan. Sementara itu, untuk murid yang sebelumnya, dia pun langsunglah bertemu dengan senior 11 dengan memberitahu kalau dirinya ini memang ditugaskan untuklah mengawasi Yang Ka. Dan di sini dia memberikan beberapa laporan terakhir tentang kegiatan Yang Ka. Selain itu barusan dia melihat Yang Kai telah meninggalkan paviliun Ling Xiao. Tidak sampai di situ juga, dia pergi bersama murid yang bernama Xian Ning Sang. Mendengar nama dari Xian Ning, senior Zi langsunglah geleng-geleng kepala. Karena status dari senior Xian Ning tidak bisa diremehkan begitu saja. Dan dia mempertanyakan kepada bawahannya, kemana mereka berdua pergi. Ditambah dia juga harus bisa secepat mungkin untuklah menyingkirkan Yang Kai. Karena kebetulan dia telah berada di paviliun Ling Xiao, maka dia haruslah cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Dan rencananya sudah pasti ketebak ya guys, yang dimana dia akan menghabisi nyawa Yang Ka ketika berada di luar paviliun Ling Xiao, karena tidak ada satupun yang akanlah melindungi dirinya. Dan bawahannya memberitahu, untuk saat ini, Yang Kai dan juga Xian Ning
sedanglah pergi menuju ke kota Hum untuklah membeli seekor kuda. Mendengar informasi tersebut, dia meminta kepada bawahannya untuk mempersiapkan beberapa murid untuk telah membantu dia dalam menghabisi nyawa Yang Ka. Sayangnya untuk bawahannya cukuplah begitu takut, karena ada sebuah peraturan dari Tatua Ming sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang dapatlah mengambil ataupun mendekati Yang Ka. Jika dia melanggarnya, maka mereka juga akanlah terlibat dalam masalah ini semua. Tetapi senior Ye sama sekali tidaklah peduli. Sebab untuk aturan tersebut hanyalah berlaku di pavilion. Sedangkan untuk saat ini Yang Kai sedanglah berada di luar. Maka ini adalah kesempatan yang begitu sangatlah bagus. Bagaimana mungkin dia haruslah melepaskan keberadaan dari Yang Ka? Dan bawahannya Po langsunglah terpikirkan sebuah ide. Dia menyarankan, lebih baik mereka menyuruh seseorang untuklah melakukannya. Tidak perlu untuklah mereka turun tangan dari semua ini, karena buang-buang waktu serta buang-buang tenaga. Terlebih juga di dunia luar, itu lebih kejam daripada pavilion. Dan sudah pasti banyak sekali orang yang lebih kuat dan rela untuklah dibayar melakukan misi seperti ini. Jika dia menyuruh orang-orang tersebut dan berhasil untuklah menghabisi nyawa Yang Ka, maka ya mereka tidak perlu takut untuklah dicurigai. Dan ide saran tersebutlah yang membuat senior C langsunglah menyetujuinya. Untuk bawahannya memiliki beberapa relasi. Ia pernah mendengar ada wakil pemimpin geng perang darah yang bernama Long Hui. Sebagai cucu dari Long Jaitin, memiliki masalah dengan Yang Kaya. Kalian tahu siapa Long Hui dan juga Long Jaitin? Itu pernah baku hantam dengan Yang Ka ketika meminta izin untuklah mendapati benih energi Qian. Ditambah juga untuk Long Hui begitu sangatlah benci kepada Yang Kai, dikarenakan dia telah mengambil hati dari Humir. Dan sudah pasti jika Long Zaitin serta Long Hui mengetahui kalau Yang Kai telah berada di luar pavilion, sudah pasti akanlah mencari keberadaan dari Yang Kai. Dan mereka tidak perlu capek-capek untuklah turun tangan. Dan juga mereka bisa untuklah menambah-nambahkan cerita agarlah Yang Kai ini terlihat begitu buruk. Maka dengan begini, misi untuklah menyingkirkan Yang Kai dari pavilion akanlah benar-benar selesai. Dan senior Seipo langsung memuji bawahannya. Kalau itu adalah cara yang bagus untuk menghabisi nyawa seseorang. Dan dia pun langsung menyuruh bawahannya untuklah menemui dirinya dengan Long Hui. Karena dia akanlah berbicara serta menambah-nambahkan cerita. Kalau seseorang yang berada di sampingnya Yang Ka adalah wanita cantik, serta memiliki kemampuan yang tidak cukuplah bagus, waduh. Ini mah namanya merugikan Long Hui. Karena ujung-ujungnya Long Hui lah yang akan dibinasakan oleh Yang Kai Guis. Sebab ya kita sudah tahu sifat dari Long Hui. Ini adalah pria yang begitu pecundang. Okelah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu. Untuklah video kali ini, Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir.